Pengertian modernisasi dan pembangunan. Pertama, pengertian pembangunan. Pembangunan merupakan bentuk perubahan sosial yang terarah dan direncana melalui berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Sedangkan modernisasi dapat diartikan sebagai suatu yang alamiah terjadi dalam perkembangan suatu negara. Modernisasi sering diartikan sebagai proses perubahan dari masyarakat yang bercocok dari tradisional ke masyarakat negara yang bercirikan modern. Berikut ini sejumlah sosiologi mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian modernisasi. Pertama, menurut Astrid S. Susanto, modernisasi adalah suatu proses pembangunan yang memberikan kesempatan ke arah perubahan demi kemajuan. Yang kedua, menurut J.W. Scrott, modernisasi merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan dan aspek kegiatan. Selanjutnya, pengertian pembangunan menurut para pakar dan para ahli sebagai berikut. Yang pertama, menurut Roger, pembangunan ialah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas pada suatu masyarakat. Yang kedua, menurut Schoenmakers, pembangunan merupakan suatu jenis perubahan sosial di mana ide-ide baru diperlakukan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketiga, menurut Glenjas, pembangunan yaitu suatu proses pencapaian pengetahuan dan keterampilan baru dengan perluasan wawasan manusia, tumbuhnya suatu kesadaran terhadap semangat manusia dan kepercayaan diri manusia. Selanjutnya, kita akan membahas tentang penerapan sosiologi modernisasi dalam pembangunan masyarakat Indonesia dan dampaknya. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia selama ini juga tidak lepas dari pendekatan modernisasi. Asumsi modernisasi sebagai jalan satu-satunya dalam pembangunan menyebabkan beberapa permasalahan baru yang hingga kini menjadi masalah krusial bagi bangsa Indonesia. Adapun dampak positif dan dampak negatif dari modernisasi tersebut, yang pertama kita akan membahas tentang dampak negatif, yaitu pola hidup konsumtif, sikap individualistik, gaya hidup yang kebarat-baratan, kesenjangan sosial. Selanjutnya kita akan bahas tentang dampak positif. Dampak positifnya, yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Kedua, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, tingkat kehidupan yang lebih baik. Ciri-ciri modernisasi. Ciri-ciri modernisasi ialah ditandai dengan ciri-ciri modern, yaitu yang pertama, naturitas kebutuhan material dan persaingan kebutuhan manusia. Yang kedua, kemajuan teknologi dan industrialisasi, individualisasi, sekularisasi, diferensiasi, dan akulturasi. Yang ketiga, modern banyak memberikan kemudahan bagi manusia. Yang keempat, berkat jasa modernisasi, hampir semua keinginan manusia terpenuhi. Yang kelima, modernisasi juga melahirkan teori baru. Yang keenam, mekanisme masyarakat berubah menuju prinsip dan logika ekonomi serta orientasi keendaan yang berlebihan. Yang ketujuh, kehidupan seseorang, perhatian religiusnya yang dicurahkan untuk bekerja dan menumpuk kekayaannya. Dubé atau Duta Besar pada tahun 1988 menyatakan bahwa kepribadian modern dicirikan oleh tiga. Yang pertama, empati, yang kedua, mobilitas, yang ketiga, partisipasi. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu. Yang pertama, empati. Empati ialah kemampuan untuk merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Yang kedua, mobilitas, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan sosial atau dengan kata lain, kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi ialah masyarakat modern sangat berbeda dengan masyarakat tradisional yang kurang memperhatikan partisipasi individunya. Selanjutnya, kita akan bahas tentang apa saja kelemahan pada modernisasi. Duta Besar menjelaskan bahwa kelemahan modernisasi antara lain. Yang pertama, modernisasi yang mendasarkan pada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada organisasi modern tidak dapat diikuti oleh semua negara. Yang kedua, tidak adanya indikator sosial pada modernisasi. Yang ketiga, keterlibatan negara berkembang diabaikan. Konsep persamaan hak dan keadilan sosial antara negara maju dan negara berkembang tidak menjadi sesuatu yang penting untuk dibicarakan oleh masyarakat. Apa saja faktor-faktor budaya yang menghambat pembangunan? Faktor-faktor budaya yang menghambat pembangunan. Yang pertama, hambatan budaya yang berkaitan dengan perbedaan dan persepsi atau sudut pandang. Yang kedua, hambatan budaya yang berkaitan dengan faktor psikologis. Yang ketiga, selain itu, masyarakat daerah-daerah terperinci kurang berkomunikasi dengan masyarakat bagian luar. Yang keempat, sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal yang baru. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari pembahasan di atas bahwa modernisasi merupakan transformasi kehidupan yang panjang dari pola yang bercirikan tradisional menuju modern. Dengan adanya kondisi modern ini juga tidak terlepas dari teori-teori yang mendasari terciptanya suatu konsep modernisasi itu sendiri. Sedangkan pembangunan ialah upaya yang terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus-menerus oleh suatu negara untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Pembangunan sangat berguna demi kelangsungan hidup untuk masa ini dan masa yang akan datang. Pembangunan mengandung makna sebuah perubahan positif yang direncanakan, terarah dan dilakukan dengan sadar atau disengaja. Konsep pembangunan dalam beberapa hal seringkali bersamaan dengan konsep modernisasi. Realita pembangunan yang ada di dalamnya terdapat unsur-unsur modernisasi. Modernisasi berasal dari kata modern yang berarti maju, atau modernity atau modernitas yang diartikan sebagai nilai-nilai yang berlakunya dalam aspek ruang, waktu, dan kelompok sosialnya lebih luas atau universal.